Selanjutnya kita mungkin membahas lebih rinci di sini terkait fasilitas Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Imam Syafi'i Medan. Apa saja fasilitas yang ada di pondok pesantren ini? Iya, Masya Allah. Sebelum ada satu yang ada tertinggal dari kita, dari yang belum saya sampaikan, yaitu dengan tidak adanya kekerasan, dengan program undang kita, alhamdulillah ada beberapa santri kita yang 18 bulan itu, di antara mereka sudah hafal 21 juz. Betul. Di antara mereka yang hafal 18 juz, ada yang 17, ada yang 10, ada yang 8. Alhamdulillah tanpa kekerasan. Adapun masalah fasilitas, kemudian berkaitan dengan gizi-gizi anak, mungkin itu urusan orang tua asuh kita sebenarnya, yang bisa dijelaskan oleh Bapak Loli Andriawan. Aduh, serius Ustaz ya. Mungkin Pak Loli bisa menjelaskan ke kita terkait fasilitas. Iya, selaku beliau yang Masya Allah. Ya, Masya Allah. Jadi sebenarnya awalnya kita nggak ngomong fasilitas dulu nih, Bang. Oh, boleh. Ya, bagaimana kenapa tadi Ustadz bilang ada anak-anak yang santri yang bisa di 21 juz, 18 gitu. Itu awal yang dilakukan oleh Ustadz Arif. Begitu anak-anak, Ustadz Arif memfilternya dengan yang telah ditetapkan kurikulum. Lalu saya di bagian untuk hal-hal kesehatan. Dan ini yang saya pikir saat ini saya sudah beberapa tempat khususnya di Medan belum seserius kita menangani soal ini. Jadi ketika anak santri datang, kita sudah filter dari awal. Bertanya, apakah pernah dalam waktu 6 tahun ada melakukan operasi besar, apa menjadi kendala, dan lain-lain, apa ada alergi terhadap makanan, apa makanan kesukaan, ada hal-hal apa. Bahkan di masa pandemi kita melakukan pertanyaan, apa mereka sudah dapat vaksin, apakah mereka sudah pernah terkena COVID dan sebagainya gitu. Jadi itu screening awal yang kita lakukan gitu loh. Dari awal sedetail itu, Pak, ya? Dari awal udah Masya Allah ya, saya kebagian sudah seleksi 2 ini. Jadi seleksi pertama tuh di Ustadz Arif tadi. Jadi sebenarnya Ustadz Arif, alhamdulillah saat ini Imam Syafi'i ada yang mendaftar, tapi kita tidak menerima seluruhnya ya Ustadz ya. Jadi filter pertama itu di Ustadz Arif dan tim di awal, akademis awal. Saya itu di filter kedua, yang dimana screening kesehatan mereka dulu. Barulah mereka masuk. Apa yang dibutuhkan. Jadi tadi pertanyaan mengenai fasilitas ya. Kalau saya tuh lebih ke banyak sekali fasilitas ini yang mungkin kalau saya ceritakan, Masya Allah ya Ustadz ya gitu ya. Jadi fasilitas di sini yang paling utama adalah kita nomor 1 Imam Syafi'i itu menangani kesehatan anak. Ya, jadi menangani kesehatan anak ya itu nomor 1. Dan untuk gizi sendiri kita ada dokter gizi. Saya juga bekerja sama dengan 2 dokter spesialis anak. Masya Allah. Dan ada dokter THT-nya, ada dokter giginya. Jadi sebenarnya kalau kita mau bilang kita klinik ya ada di sini. Jadi lengkap. Tapi memang kondisinya saat ini Imam Syafi'i harus pergi berkunjung ke tempat dokternya gitu. Tapi kita sudah punya rekanan. Jadi kalau sakit gigi ke dokter Dedi, kalau urusan anak ke dokter Selfie. Ya, untuk vaksin kemarin dokter Inke gitu. Jadi memang kita sudah bekerja sama dengan beberapa dokter gitu. Jadi kembali, saya dalam memberikan gizi, jadi kita mengcounting kebutuhan remaja lelaki berapa kalori dan bagaimana cara mereka burn kalori. Membakar, jadi jangan sampai kayak ayahnya ini agak langsing dia, langsingnya melebar dia. Tapi saya ke samping. Tapi saya pastikan, alhamdulillah, insya Allah anak-anak kita meninggi dia gitu loh. Gitu. Jadi benar-benar kita counting apa sarapan pagi mereka, berapa gizi yang diperlukan. Kapan ketika makanan yang 4 sehat 5 sempurna, kapan mereka harus dapat susu. Itu bukan saya. Dari minyaknya kita olah, dari
bahkan kita mulai starting dari berasnya Bang Beras, Ali. Pak Loli ya. Bahkan di Imam Syafi'i sendiri bukannya sombong, kita tidak menerima makanan yang tidak kita bisa hitung kalorinya. Hobi-hobi anak yang tidak bisa menerima kalorinya ini ada solusinya, sebulan sekali orang tuanya datang bawa makanannya. Kunjungan gitu. Jadi kita sudah menghitung kalorinya berapa. Jadi dengan aktiviti yang padat, insya Allah mereka tidak akan kekurangan gizi. Nutrisi ya Pak. Nutrisi gitu. Jadi kita sangat menghitung. Saya dibantu dokter melaporkan pertumbuhan sentimeter mereka setiap 3 bulan sekali, dan saya sebulan sekali ada menghitungin berat badan. Tumbuh kembang anak Pak Loli. Tumbuh kembang anak, pemeriksaan kuping, gigi gitu loh. Jadi kalau memang saya bilang prestasi kita untuk di dunia kesehatan, karena insya Allah sudah sangat terjamin. Dan itu dari Imam Syafi'i ya, saya bilang ya. Saya tegaskan sekali, ini memang suatu pondok yang Imam Syafi'i yang mempunyai klinik yang untuk bagaimana anak-anak terjamin segi kesehatannya. Jadi prestasinya Masya Allah. Hal-hal antum tahulah sendiri, anak-anak lari jatuh kita sudah langsung bawa ke rumah sakit. Bahkan ada ketika santri yang sakit kita bawa ke dokter spesialis, ternyata usus buntu, kita masukkan, malamnya sudah melakukan operasi. Jadi Masya Allah lah sebenarnya ya. Dari hal ini membuat saya, kenapa? Saya hanya mendukung Ustadz Arif punya kurikulum, programnya. Jadi program unggulan itu bagaimana cara mendukungnya? Salah satunya dengan gizi yang lengkap. Jadi dengan tidak kelaparan. Jadi saya boleh mulai ya Bang Ali ya. Boleh. Kita mulai dari sarapan pagi tadi. Ini yang berlaku untuk di hari normal. Kalau di hari Senin Kamis kita melakukan puasa, kita akan ada sahur namanya. Kalau kita ngomong yang di normal, mereka sarapan pagi jam 7 itu yang sudah saya hitung kalorinya, apapun saja itu untuk dibutuhkan sampai yang selanjutnya. Di jam berikutnya mereka bebas. Mereka ada tea time di jam 10 untuk mau buat teh sendiri, kita punya air panas sendiri. Ya, di makan siang, dan kita tuh ada setelah makan siang kita hitung kembali, pasti ada protein. Jadi makanan kita itu ada makanan utama selain nasi, lauk utama, lauk pendamping. Dan ada sayur. Dan kebetulan inilah kebetulan kita orang Melayu ini harus ada kerupuk. Kita ada kerupuk. Disitulah agak sering ada kecurangan. Wajibnya cuma 3 kerupuk, dia ngambilnya 5 Bang Ali. Duanya nggak nampak. Iya, duanya nggak kelihatan gitu, Masya Allah. Jadi saya bilang itu sampai makan siang. Nanti sore kita ada namanya snack sore Bang. Jadi antum bisa bayangkan ya. Dia kalorinya itu terus kita isi gitu. Pemasukannya udah sangat mantap. Iya, jadi ada burn, ada dibakar, dan akhirnya kita harus isi lagi gitu. Jadi Masya Allah kalau untuk fasilitas, lanjut lagi fasilitas, kita masuk ke kamar. Sebelum saya memastikan insya Allah kamar anak saya bebas dari hama, nyamuk dan lain-lain. Karena uniknya di sini, memang Masya Allah ya, kalau sesuatu kita melakukan itu dengan sebuah sistem dan betul-betul duduk memikirkannya bersama Ustadz Arif. Kenapa? Di saat anak-anak halakoh itu di aula atau di musola kita ya Ustadz ya, kamar itu kosong. Di kamar itu kita screening apakah ada binatang atau hal, karena memang kalau yang sudah pernah ke Imam Syafi'i, kita agak sedikit mata kita dimanjakan dengan hijau. Antum paham dengan hijau pasti ada namanya banyak yang terbuka sehingga ada nyamuk dan lain-lain. Ya, serangga. Jadi hal itu yang kita pastikan. Di halakoh malam itu kamar itu sudah bersih. Ada namanya direktur semprot. Saya lengkap anak-anak ini gitu ya. Anak sendiri, Petugasnya anak-anak sendiri gitu. Dan bagaimana kita kalau antum masuk, benar-benar saya ngerasa kadang di Imam Syafi'i ini dengan kasih sayang kita bisa menghasilkan militer Ustadz. Saya belum pernah datang sampai ini sudah bulan ke-19, kamar tempat tidur anak saya tidak rapi itu belum pernah sama saya dapatkan. Karena kenapa? Itu tadi kita duduk memikirkan Bang, berapa baju yang bisa dibawa. Jadi sehingga baju itu tidak numpuk.
Semua sudah ada aturannya. Semua Pak sudah Loli. ada aturannya gitu. Jadi berapa baju yang dibawa, apa baju yang dipakai untuk olahraga, mana selimutnya, berapa udara suhu AC-nya, semua ada. Semua kita sudah pikirkan. Jadi kita benar-benar di sini kita bertanya atau berguru kepada orang-orang yang memang di bidangnya. Jadi Masya Allah, untuk dokter-dokter yang saya sebutkan tadi, saya ucapkan jazakallah khairan, Masya Allah atas bantuannya. Insya Allah. Ada hal yang menarik Pak Loli, tadi mungkin potongan. Ya, Ketika Pak Loli menyampaikan kamar anak-anak saya gitu kurang ya, lebih ya. ya. Berarti mungkin maksudnya Pak Loli juga merangkap sebagai orang tua asuhnya anak-anak di sini. Masya Allah iya gitu, iya, iya, iya. Gimana Pak Loli untuk melayani mereka yang ya kita bilang anak SMP Ustaz, Iya. cukup meriuhkan kepala. Iya gitu. Jadi memang kenapa saya bilang ini jatuhnya ke anak-anak saya ya bahasanya. Jadi memang saya sedikit berbeda dengan Ustadz. Ustadz itu ada sesuatu yang harus dia capai. Karena Ustadz Arif di sini memberikan tanggung jawab apa pencapaian dari Ustadz, laporan pencapaian Ustadz setiap bulannya atas santri-santrinya. Kalau saya hanya sebagai Ustadz Arif sampaikan bagaimana mendidik anak dengan terkait usia saya dengan akhlak yang baik. Jadi saya melakukan itu, kalau saya bilang kenapa akhirnya saya menyebut diri saya ini seperti ayahnya mereka. Tapi walaupun kadang saya perlakukan bisa seperti cucu ya Bang Ali kadang. Jadi kalau saya pastikan saya seperti ayah mereka. Jadi dengan ayah yang zaman sekarang ini anak tidak perlu untuk kepada orang lain, dia cukup dengan saya. Jadi dia tidak perlu untuk berbicara sama saya, dia langsung aja karena tidak perlu ada perantara orang lain. Jadi langsung ya saking dekatnya gitu. Ketika ya flu lah, tetap aja kadang ada hal-hal yang saya pikir dia hanya untuk mencari perhatian kita gitu. Manjanya saja gitu loh. Misalnya kadang selalu ada salah satu santri kode keras Ustadz gitu. Biasanya ayah saya pulang jam 9 gini, ini saat-saatnya dia membelikan saya martabak, dia bilang gitu. Jadi ayah saya kalau pulang ke rumah, dia bilang saya belikan martabak gitu. Ada salah satu santri kita. Terus saya bilang, ya aturan main di sini tidak boleh makan di jam 9. Oh gitu. Jadi saya ketat juga malam. Semua ada karena kita kan ada. Makanya saya bilang ada dokter di sini yang jadi sebelum anak 2 jam sebelum tidur anak tidak boleh konsumsi apapun sama sekali. Sebelum dengan regulasi. Jadi saya bisa melakukan martabak itu di snack. Jadi saya balas dendamnya di snack atau sore tadi. Iya, atau di malam minggu yang kita selalu ada sharing is caring. Jadi bisa dan kebetulan saya punya usaha yang bisa membuat mereka belajar masak burger, masak spaghetti dan lain-lain. Ada edukasi ke mereka juga. Ada edukasi ke mereka juga, Masya Allah. Jadi sebenarnya saya benar-benar melakukan mereka seperti kasih sayang, tapi dengan regulasi yang ada. Jadi Aturan main. iya aturan main. Jadi boundariesnya ketika kalau di rumah anak saya bilang tadi, wah enak kali ini jam martabak, saya pasti akan belikan. Tapi karena ada ini boundary, aturan mainnya santri tidak boleh makan menuju ke 2 jam waktu mau tidur gitu. Jadi kita gampang. Jadi seandainya saya ada kerja di luar kota, dengan sistem yang ada, siapapun bisa melakukan tugas anak. Benar. Backup, Tugas Pak, ya. backupnya itu akan bisa karena memang sudah sistem ya Ustadz Arif ya, Masya Allah gitu. Masya Allah. Iya gitu Bang Ali. Pengen jadi santri Imam Syafi'i kita. Masya Allah. Biar tinggi lagi ya. Biar tinggi lagi Ustaz. Iya. Ke samping Ustaz ya. Iya, biar tambah tinggi kita. Tambah tinggi. Iya. Tapi boleh nanti kita tunjukkan mungkin 1-2 santri yang sudah mengalami pertemuan signifikan saat Iya. Bisa sekali dengan ketika mereka, alhamdulillah memang ada saya inventaris ada gambar-gambarnya ketika mereka masuk pertama sampai sekarang 18 bulan bersama Imam Syafi'i. nanti akan kita tampilkan. Iya, insya Allah.